Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Kali ini saya akan membahas dan mengulas mengenai pertandingan Timnas Indonesia versus Cina akan disiarkan di 140 negara. Seperti apa beritanya? Jangan kemana-mana karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan berita update seputar dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi bisa dinikmati 141 negara. Laga Timnas Indonesia ternyata lebih menjual dibandingkan Manchester United versus ASEAN All-Star yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 28 Mei 2025. PSSI saat ini telah mempersiapkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 5 Juni 2025. Salah satu persiapan yang dilakukan PSSI adalah menjual tiket bagi fans yang ingin menonton langsung ke stadion. Dalam hal ini PSSI tak pernah khawatir karena tiket laga Timnas Indonesia terjual habis. Dan bahkan khusus melawan Cina, tiket langsung habis dalam beberapa jam saja. Ini tentu sebuah bukti jika Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi daripada laga Manchester United versus ASEAN All-Star. Nantinya pertandingan dari Timnas Indonesia bisa dinikmati 141 negara, dan itu terjadi karena hak siar dari skuad Garuda lebih menyebar dan membuat banyak negara ingin menyiarkannya. Soal laga Timnas Indonesia yang disiarkan di 141 negara, hal ini berpatokan pada pertemuan pertama antara Timnas Indonesia melawan Cina tahun lalu. Mungkin tahun ini akan berbeda, entah lebih banyak atau lebih sedikit, tapi yang pasti fakta ini kembali membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat menjual. Berbicara soal Timnas Indonesia yang begitu menjual, tergantung dan tentunya ada faktor pendukung. Ternyata faktor yang tak lain dan tak bukan adalah Ultras Garuda yang selalu mendukung perjuangan skuad Garuda. Intinya banyak orang kepo hal apa yang akan dipamerkan oleh Ultras Garuda nanti. Berbicara soal Ultras Garuda, hal ini pernah disinggung oleh Gaston Edul, jurnalis dari Argentina saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023 yang lalu. Pada saat itu Timnas Argentina menang 2-0 atas Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Gaston Edul sangat kagum dengan fans Timnas Indonesia. Sepopuler apapun lawannya, supporter Indonesia tetap akan mendukung negaranya sendiri. Seperti yang dikatakan Gaston Edul kepada media AFF, padahal kami baru saja menjuari Piala Dunia, tapi stadion malah full merah dipenuhi oleh fan Indonesia. Dan yang saya lihat, supporter Indonesia itu mirip supporter River Plate, tapi ini versi lebih nasionalis. Demikian ulasan kita hari ini. Semoga pembahasan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman di seputar dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Silakan teman-teman untuk berkomentar, dan saya berharap mendapatkan komentar-komentar yang positif agar channel Irfan ini bisa tumbuh dan berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe karena saya butuh support dan dukungan teman-teman agar lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya.
Terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda. Pengalaman nonton Timnas Indonesia melawan Irak. Aku datang 2 jam sebelum match dimulai biar gak desek-desekan nanti. Ini ketiga kalinya aku nonton Timnas di GBK. Jangan lupa perhatiin barang-barang yang gak boleh dibawa. Biar gak kena sita, air putihnya bisa ditaruh di dalam plastik kayak gini. Better kalian datang 2-3 jam sebelum match dimulai, karena antri masuk di pintu pertama itu bener-bener padet banget. Karena semua section dijadiin satu. Lalu setelah antri yang pertama kita antri lagi nih. Di sini aku duduk di Premium East. Kalau udah di sini udah aman, udah nggak perlu ada antri-antri lagi. Nah, enaknya kalau datang lebih awal itu, selain parkirnya juga masih banyak yang kosong, di sini kita juga bisa foto-foto dulu, muter-muter, duduk nyantai tanpa perlu desek-desekan. Tenang aja, duduknya sesuai kursi yang kita dapetin kok. Ini 30 menit sebelum match dimulai aja masih banyak yang ngantri di luar. Enaknya lagi kalau datang lebih awal, kita bisa ngeliat para pemain tuh lagi latihan. Di sini aku lihat Sandy Walsh lagi dada-dada. Seru sih ngeliat mereka latihan sebelum tanding. Karena di match-match sebelumnya aku selalu datang telat, jadi aku nggak pernah nih ngeliat para pemain timnas tuh latihan kayak gini. Gak lama akhirnya pemain timnas akan masuk ke dalam lapangan nih. Dan ini detik-detik yang bikin merinding. Kalau masih banyak kursi kosong di menit-menit awal itu karena mereka pada ketahan di pintu pertama. Nah, karena di sini aku duduknya di West Premium, jadi ngelihat ke arah pemain tuh lebih deket. Tips nih, kalau kick off-nya mulai di sore hari, kalian